Baik, yang lagi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi bab 5 yang berjudul semuanya perlu diamankan atau everything need to be secured. Ya, jadi ini adalah materi tentang security atau keamanan. Jadi bagian dan tujuan dari bab 5 ini hanya satu sub bagian yang yaitu tentang keamanan dalam dunia digital. Jadi sini kita akan dijelaskan atau menjelaskan mengapa keamanan adalah sesuatu yang penting dalam dunia digital. Jadi sini akan menjelaskan kebutuhan dalam dunia digital, menjelaskan bagaimana membantu mengamankan di lingkungan perusahaan, menjelaskan bagaimana cara mengamankan data dan perangkat pribadi. Oke, kita langsung masuk pembahasan tentang mengapa keamanan itu penting. Jadi kita perlu memahami ada tipe-tipe data. Ya. Tipe-tipe data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tipe data, ada tabelnya di sini ya. Di sini ada tabelnya. Yang pertama tipe data PII atau Personally Identifiable Information. Jadi ini informasi identitas personal kira-kira gitu ya. Atau disebut juga dengan sensitive personal information. Jadi informasi pribadi yang sensitif. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah informasi yang sifatnya informal. Formal itu berarti informasi yang tidak resmi ya. Ya, jadi contohnya misalnya ya pokoknya yang tidak resmi lah kira-kira ya. Bisa di pekerja informal, nah misalnya begitu ya. Di pekerja informal berarti pekerja yang bukan bekerja di instansi pemerintah misalnya. Atau misalnya para pedagang kaki lima misalnya, atau karyawan tidak tetap misalnya, itu adalah pekerja informal yang tidak resmi. Oke, jadi ya diantaranya untuk data informasi personal ini atau PII ini adalah nomor keamanan sosial, kemudian email address, kemudian nomor akun bank, kemudian kartu kredit dan lain sebagainya ya. Sedangkan yang informal ini ada nilai curah hujan gitu ya. Kemudian mungkin jumlah mobil yang melalui persimpangan ya. Kemudian rumah sakit dan seterusnya. Nah, jadi tipe-tipe data ini tergantung pada kuantitas, volume, variasi, dan kecepatan data yang dihasilkan itu mengalami perubahan. Nah, jadi jadi data selain data pribadi itu juga bisa jadi data informasi berisi informasi sensitif mengenai rahasia perusahaan, paten, produk, atau keamanan nasional. Artinya data-data itu ya penting ya, penting untuk diamankan. Ya, jangan sampai data-data itu dicuri oleh orang yang tidak berkepentingan. Seperti ini kan data yang menyangkut rahasia perusahaan. Kemudian produk paten ya, paten produk baru dan keamanan nasional. Jadi kalau misalnya data-data rahasia itu sampai sampai nanti dicuri, nah itu kan bisa berbahaya. Ya, kita bisa melakukan aktivitas untuk mengerjakan lab untuk menentukan tipe-tipe data. Ya, contohnya misalnya di sini adalah
data GPS dari mobil ya, atau mungkin juga ada data wristband wristband ya. Ini kayak apa namanya, data-data tentang kondisi tubuh kita, misalnya berkaitan dengan kondisi tubuh kita, atau data pasien gitu ya. Nah, mengapa keamanan itu penting? Siapa yang menginginkan data kita? Nah, jadi data kita itu bisa saja di apa ya, diinginkan oleh, ada dua kategori orang di sini. Ada yang pertama orang baik. Ya, kalau orang baik ini diantaranya adalah perusahaan yang sah memiliki perjanjian untuk menggunakan data yang dikumpulkan tentang Anda. Nah, di sini ada persetujuan, syarat dan ketentuan atau ketentuan dan layanan perjanjian di perusahaan kita sendiri ya, atau di pemerintah atau di ya tempat training ya. Nah, jadi orang baik ini disebut juga dengan hacker atau peretas topi putih ya, yang menguji keamanan untuk membantu melindungi data. Nah, yang kemudian yang kedua adalah orang jahat. Orang jahat ini masuk kategori peretas topi hitam atau hacker topi hitam. Ya. Kalau di gambar ini di bagian sebelah kanan ini ya ada. Yang sebelah kiri ini ada the good guy. Kalau yang sebelah kanan ini adalah bad guy. Ya. Jadi untuk yang orang jahat ini dia akan mengakses data yang dikumpulkan karena berbagai alasan jahat. Jadi ada niat jahatnya ya. Yang pertama untuk mengakses ID pengguna dan kata sandi untuk mencuri identitas, mengakses data untuk melakukan kejahatan, menjual informasi kepada pihak ketiga, memodifikasi data atau menonaktifkan fungsionalitas pada perangkat, untuk mengganggu atau merusak citra perusahaan yang sah, untuk menciptakan keresahan politik, atau untuk membuat pernyataan politik. Jadi ya bisa jadi informasi-informasi itu disalahgunakan ya, dibuat apa namanya, dibuat hoax lah apa gitu ya. Gitu. Yang intinya membuat gaduh lah misalnya gitu ya. Misalnya di sistem perpolitikan itu dibuat informasi yang nggak benar atau mungkin informasi rahasia dibocorkan, nah itu kemudian bisa membuat gaduh. Kadang-kadang ada orang yang suka kalau melihat sesuatu itu gaduh gitu ya. Jadi seru lah gitu kelihatannya kalau gaduh gitu ya. Kalau di televisi atau mungkin di infotainment itu kan, wah, kalau ada yang gaduh gitu kan, kalau ada yang ribut itu kayaknya seru perbincangan. Termasuk di sosial media ya. Jadi kalau semuanya baik-baik saja kayaknya nggak menarik juga ya. Jadi memang ada orang yang pinginnya apa, sesuatu itu nggak berjalan dengan semestinya. Jadi gaduh ya, terutama media ya kan, terutama media. Media itu ya kalau semuanya baik-baik saja kayaknya ya nggak menarik untuk diberitakan gitu kan. Tapi kalau ada yang gaduh, ada yang ribut, nah itu jadi seru gitu ya. Jadi perbincangan. Nah, kemudian mengapa keamanan itu penting itu juga tergantung siapa yang menggunakan data ya. Jadi data itu jangan sampai disalahgunakan oleh tangan-tangan yang salah. Jadi kredensial login dan data pribadi lainnya untuk lebih dari 1 juta akun Yahoo dan Gmail ditawarkan untuk dijual ke pasar web gelap atau dark web. Jadi kredensial login ini maksudnya username password gitu ya, username password kita itu mau dijual gitu ya, sehingga ya kita data-data kita itu nanti bisa diakses oleh orang luar. Kemudian penjahat dunia maya menembus Equifax, salah satu biro kredit terbesar pada 2017 dan mencuri data pribadi 145 juta orang. Kemudian ada pelanggaran MyFitnessPal mempengaruhi 150 juta pengguna. Ya. Kemudian penyerang ransomware mencuri 57 juta driver dan akun pengendara dari Uber. Nah, ya.
Jadi data itu bisa disalahgunakan, ya, bisa dijadikan komoditas ya. Jadi sekarang itu kadang yang berharga itu nggak cuma uang ya, tapi data katanya justru lebih penting daripada uang. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa mengamankan data? Jadi ini ada beberapa praktik keamanan terbaik ya, security best practice ya. Yang pertama perform risk assessment ya. Jadi kita harus memeriksa lah ya, memeriksa assessment, menguji ya risiko ya, risiko performance ya. Kemudian kita membuat kebijakan-kebijakan berkaitan dengan keamanan, kemudian kita melakukan pengukuran terhadap keamanan fisik ya. Misalnya kalau fisik itu maksudnya kalau di suatu ruangan itu apa namanya, gemboknya itu kuncinya itu bagus nggak gitu ya, gitu ya, bisa. Sorry. Jadi kemudian backup ya, kemudian update, kemudian akses kontrol dari para karyawan itu juga harus dicek ya. Kemudian respon insiden, kemudian monitoring analytics, kemudian implementasi keamanan perangkat jaringan, kemudian implementasi endpoint security, kemudian nah ini juga kita harus mengedukasi ya, memberikan edukasi kepada user ya, jadi pada pengguna. Jadi kita harus juga mengajarkan user. Kadang user itu melanggar keamanan karena dia nggak tahu ya. Ya contoh makanya di apa namanya, di perusahaan-perusahaan itu ada namanya K3 ya kan gitu ya. Ya mungkin perlu juga K3 di bidang IT. Kemudian ada enkripsi data. Nah, datanya harus dienkripsi. Jadi kenapa perlu dienkripsi? Supaya nggak mudah untuk dibaca oleh orang lain yang tidak berhak. Nah, ini yang dimaksud dengan keamanan fisik. Jadi keamanan fisik itu kita mengamankan secara fisik ya. Jadi di sini dibagi menjadi dua, keamanan perimeter luar dan keamanan perimeter dalam. Bagian luar dan bagian dalam. Ini ibaratnya kalau keamanan perimeter luar ini petugas keamanan di lokasi pagar, gerbang ya, pengawasan video tertulis dan alarm pelanggaran keamanan. Jadi misalnya di perusahaan itu di bagian luar itu ada satpamnya, ya, ada penjaga satpam yang di luar. Nah kalau yang di dalam, nah ini juga ada yang penjaganya ya. Tapi yang di dalam ini biasanya nggak mesti satpam ya. Ini satpam di luar ya. Kalau di dalam ya mungkin ada di sini ada CCTV ya kan, kemudian ada sensor gerak, kemudian ada namanya sini security trap. Nah, security trap, kemudian ada akses biometrik dan sensor keluar. Nah, kalau di sini security trap ini kalau digambar ini di bagian tengah ini ya. Di bagian ini dia sebelum masuk ke ruangan server yang di belakang ini, nah dia harus melalui security trap ini. Dia nggak bisa akses sembarangan. Nah, kemudian tantangan dari mengamankan perangkat IoT itu yang pertama meningkatnya jumlah perangkat ya. Jumlah sensor yang saling berhubungan dan perangkat pintar tumbuh secara eksponensial meninggalkan peluang untuk serangan. Kemudian lokasi perangkat non tradisional, beberapa perangkat IoT yang terhubung dapat berinteraksi dengan dunia fisik. Kemudian kurangnya kemampuan ditingkatkan ya. Perangkat yang mendukung sensor IoT mungkin terletak di lokasi yang jauh dan tidak dapat diakses di mana intervensi oleh konfigurasi manusia hampir tidak. Artinya ya karena jauh mungkin agak susah untuk memantaunya. Nah, selanjutnya untuk mengamankan lingkungan perusahaan atau melindungi lingkungan perusahaan, ya kita diantaranya mengamankan penggunaan Wi-Fi. Mengamankan penggunaan Wi-Fi. Jadi sini ada langkah untuk mengamankan untuk melindungi jaringan wireless
perusahaan Anda. Yang pertama kita ganti password administrator ya. Jadi jangan buat password admin ya kira-kira gitu. Usernya admin, passwordnya admin ya. Kemudian ganti SSID ya. SSID. Jadi jangan pakai SSID standar dari pabrik misalnya. Kemudian do not advertise SSID name. Jadi namanya jangan disebarkan lah gitu ya. Atau kalau istilah yang lain jangan di broadcast ya. Kemudian buat jaringan khusus untuk tamu, guest ya, guest tamu. Kemudian kita terapkan firewall. Jadi dinding. Kemudian berikutnya konfigurasi wireless router menggunakan enkripsi LPA2 AES. Kemudian jaga wireless router firmware-nya selalu update. Ya, jadi diupdate firmware-nya. Kemudian gunakan MAC address filtering. Ya, jadi gunakan filter MAC address. Lalu disable wireless router remote management. Ya, jadi jangan remote management fiturnya itu jangan diaktifkan ya, jangan di-enable tapi disable. Kemudian yang terakhir adalah physically secure the wireless router. Jadi kalau bisa wireless routernya itu ditaruh di tempat yang nggak mudah dijangkau. Bila perlu digembok ya kan gitu ya. Digembok, dibikin boxnya sendiri, kemudian dikasih gembok lagi ya. Itu maksudnya adalah physically secure the wireless router. Kalau nggak pakai box mungkin di dalam ruangan yang nggak bisa orang akses. Ya, jadi sekali lagi di sini untuk melindungi perangkat itu mengaktifkan firewall ya, jadi gambar yang sebelah yang tengah ini ya, firewall. Kemudian kita kelola sistem operasi dan browser. Kemudian lindungi semua perangkat dan gunakan antivirus dan anti spyware. Jadi ya antivirus dan anti spyware. Kalau Indonesia itu pakai apa namanya? Pakai Smadaf ya. Kalau untuk virus Indonesia. Kalau untuk virus luar negeri itu AVG misalnya. Tapi saya sendiri pakai Smadaf aja sih. Karena saya pakai Windows original, jadi ya karena original bisa langsung update gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang relatif aman lah dari virus ataupun spyware. Nah sekarang kita masuk ke paket tracer ya. Ini saya akan langsung demokan paket tracernya, mudah-mudahan nggak lambat ya. Lambat. Udah ganti laptop Pak? Ya. Sudah kelihatan? Ya, ini ada topologi jaringan seperti ini. Jadi terdiri dari ada PC, laptop. Sebenarnya awalnya ini laptopnya cuma satu, ya. Yang ini laptop yang terkonek. Kemudian ada wireless router, kemudian ada PC. Nah, PC ini diibaratkan PC ini dipakai oleh hacker gitu ya. Nah, kemudian ada PC 0. PC 0 ini mau akses ke wireless ya. Jadi wirelessnya ini wireless routernya ini dipakai di rumah. Nah, jadi ini jaringan rumah, jadi home net gitu ya. Itu. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengamankan wireless router ini ya. Jangan sampai diakses oleh laptop yang tidak terdaftar atau laptop orang lain dan juga diakses oleh hacker gitu ya. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasi wireless router ini yang home net ini supaya tidak bisa diakses oleh
laptop orang lain atau PC orang lain atau mungkin juga gadget orang lain ya, sekaligus mengamankan dari akses oleh hacker. Nah, ini sudah ada tadi kalau kita lihat panduannya, instrukturnya ada di sini ya, instrukturnya di sini. Oke, sorry. Instrukturnya di sini. Jadi kalau kalian download filenya, kalian akan ikuti